Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you find. I can't get the story out of my head. I just don't understand. Film baru mulai, sepasang kekasih udah kegatelan. Waktu rudal si pria siap diservis, mendadak dia berubah ketakutan saat melihat seorang pria telah menunggunya. Pria bernama Remy ini mengaku dari perusahaan Union. Tanpa memberi kesempatan menjelaskan, Remy langsung membius si pria. Berhubung si betina ikut campur, mau nggak mau Remy membiusnya juga. Setelah itu dengan santai, Remy mulai mempreteli badan pria tadi untuk ambil sebuah organ artifisial buatan. Sederhananya, Remy adalah debt collector yang bertugas menyita organ para konsumen gagal bayar dan biasa disebut repo man. My job is simple. Liver. Well, that's where I come in. Remy telah memiliki seorang istri bernama Carol dan anak bernama Peter. Selesai sarapan pagi, dia lanjut mengantar Peter ke sekolah, kemudian langsung menjalankan tugasnya. Beres menyita, Remy balik ke kantor. Union ialah sebuah perusahaan bioteknologi yang membuat organ artifisial yang disebut Artifox. Sehingga kini orang tidak perlu pusing menunggu organ demi transplantasi lagi. Namun harganya sangat-sangat mahal dengan bunga kredit yang gak masuk akal. Tapi berhubung untuk menyambung nyawa, banyak orang terpaksa membelinya. Gak heran para repomen ini rada sibuk. Dan para repomen dari Union memiliki tato mirip barcode di leher mereka. Tanda garis merupakan tingkatan mereka dan Remy serta seorang sahabatnya bernama Jack telah berada di level 5 atau yang tertinggi. Keduanya telah bersahabat sejak kecil. Berhubung pekerjaan barbar sesuai dengan karakter mereka ditambah yang dilakukan legal, jadi wajar mereka adalah yang terbaik di Union. Cabang Union mereka dipimpin seorang manajer bernama Frank yang stres sama tingkah dua bocah tua tersebut. Balik kerja, Jack memaksa Remy pergi nongkrong. Namun Remy izin dulu ke istrinya sambil sampaikan pesan dia belum minta pindah ke divisi penjualan sama Frank. Sebab pekerjaannya sekarang tidak disukai Carol karena gak ada bedanya sama malaikat pencabut nyawa. Mau gak mau Remy janji akan sampaikan secepatnya sebelum pergi bersama Jack. Sementara itu di billboard lagi iklankan produk baru dari Union, yakni peniru sensor saraf yang bisa buat orang koma selalu bermimpi indah. Balik ke Jack yang gak setuju Remy pindah divisi sebab itu adalah pekerjaan impian keduanya. Saat lampu merah, Jack keluarkan alat untuk memeriksa masa jatuh tempo seorang konsumen di jalan. Tahu waktunya sisa 2 hari, Remy pun ingatkan untuk bayar tepat waktu atau organnya akan disita. Lihat keduanya, jelas sang konsumen lari kalang kabut. Setibanya di pub, keduanya berbagi cerita mengenai menyita organ orang yang mereka kenal. Siapa sangka Jack pernah menyita kakeknya sendiri. Di tengah cerita mengerikan seperti itu, Remy terus perhatikan penyanyi pub bernama Beth. Lihat itu, Jack pergi biarkan Remy sendiri menikmati pemandangan. Singkat waktu, Remy pulang dan disambut Carol dengan wajah bete. Hal tersebut tentu berkaitan dengan ingkar janji Remy untuk pindah divisi. Esoknya, Remy undang para repomen ke rumah untuk pesta barbeque. Tiba-tiba Jack ditelepon seseorang lalu dia datangi Remy. Dia pinjam celemek Remy karena ada yang mau antar konsumen untuk disita organnya. Awalnya Jack keberatan sebab kalau ketahuan Carol bisa-bisa dia yang dipanggang. Tapi begitu ditawari 50% komisi, Jack berubah pikiran tapi minta Jack main cepat. Bermodal celemek dan pisau dapur, dengan riang gembira Jack menanti kedatangan si konsumen. Begitu sampai tanpa menunggu lama, Jack langsung eksekusi. Di sisi lain, Carol yang curiga mendadak pergi ke depan. Saat Jack lagi membersihkan organ, Carol keluar sambil memarahinya. Keadaan makin panas kala Peter malah merekam kejadian tersebut. Karena udah gak tahan, Carol langsung membawa Peter pergi meninggalkan Remy. Malamnya ketika lagi berkendara, Jack minta Remy berhenti karena mendeteksi sarang organ buatan ilegal. Tanpa ragu, keduanya segera siapkan senjata berat untuk menyita semua organ tersebut. Begitu masuk, keduanya langsung menggila dengan menembaki semua orang di dalam. Lalu mereka pencar dan mulai membius semua orang di sana. Jack sempat disergap, namun dengan mudah dia bisa atasi pakai tangan kosong. Kemudian dia lanjut berburu bermodalkan tongkat listrik. Walau mendominasi, Jack bisa dihalang seorang pria bertubuh gempal. Di tempat lain, Jack dihadang 2 orang dan sempat kewalahan. Keadaan berbalik berkat pisau yang dia bawa. Sementara itu Jack asik berkungfu dengan pria gempal bertangan mekanik tersebut. Saat dirinya mulai unggul, Remy datang menolong. Akibatnya mereka berdebat si gempal tadi jatah siapa. Beres menyita semua, Jack dan Remy menerobos kantor Frank untuk kabarkan berita baik tersebut. Total mereka menyita 32 organ buatan dan alat pengacau sistem untuk melacak organ buatan.
Berkat pencapaian itu, Frank tawarkan mereka berdua naik jabatan dengan prajurit dan kapal sendiri yang bebas menghabisi sarang organ ilegal tanpa perlu surat perintah. Tawaran itu jelas disukai Jack, namun Remy justru ingin minta pindah divisi tapi dipotong Jack. Karena itu tawaran Frank ditolak. Dalam perjalanan pulang, Jack berusaha pengaruhi Remy agar tidak pindah divisi. Mau sedekat apapun mereka, Remy tetaplah udah miliki keluarga. Jack yang tahu keputusan Remy udah bulat pun tentu kesal dibuatnya. Sebelum Remy pindah, Jack ingatkan untuk kelarkan sebuah tugas terakhir. Tanpa menunggu lama, Jack datangi kediaman si konsumen gagal bayar. Targetnya ialah seorang penyanyi yang menjadi favorit Remy dan Carol. Sang penyanyi dinyatakan pilot dan waktu dia tahu jantungnya akan disita, dia minta waktu untuk selesaikan lagu terakhir yang disetujui Remy. Bahkan Remy bersedia membantunya. Setelah selesai, si penyanyi titipkan sebuah flash disk pada Remy untuk diserahkan ke temannya. Kemudian si penyanyi yang udah pasrah berbaring dan bersiap disita jantungnya. Namun saat akan eksekusi, sesuatu terjadi pada Remy. Waktu siuman, Remy udah di rumah sakit ditemani Jack dan Frank. Tak disangka, Remy sang repoman kini harus bertahan hidup dengan jantung artifisial buatan Union. Sebenarnya Remy lebih memilih mati, tapi Jack berusaha yakinkan hanya itulah jalannya untuk tetap hidup. Remy malah kesal dan pergi keluar akibat congor Frank yang gak dijaga. Remy yang udah kepalang nekat mencabut selang penopang jantungnya. Karena itu dia pun terjatuh dan terpaksa harus jalani operasi pemasangan jantung buatan. Three more days and then it's cold turkey. Beres operasi, Remy balik dan kunci rumahnya telah diganti Carol. Sebab Carol berniat mengusirnya dari rumah. Terpaksa Remy harus tinggal sementara sama Jack yang dengan senang hati menerimanya. Singkat cerita, Remy kembali bekerja sebagai repoman. Sebagai hadiah kesembuhannya, Frank dan lain hadiahkan seonggok ciwai segar siap pakai pada Remy. Mamma mia! Saat malam, Remy kembali beraksi dengan masuki rumah konsumen. Sialnya dia ketahuan sehingga terjadi pergulatan. Walau berhasil membuat si konsumen pingsan, tapi saat hendak eksekusi, Remy nggak sanggup lakuin sebab dia teringat akan nasibnya. Dia malah pergi nongki bareng Jack. Saat dengar kisah eksekusi Jack, Remy alami panik lalu keluar dan teringat semua korban yang telah dieksekusi. Atas dasar itu, Remy balik untuk ceritakan kondisinya pada Carol. Bukan peduli, Carol malah serahkan surat peringatan pembayaran organ buatan Remy yang udah mau jatuh tempo. Remy nggak bisa bayar karena belakangan dia tidak jalankan tugasnya. Jack berusaha memotivasinya untuk kembali jadi repoman, tapi dirinya yang sekarang udah nggak sanggup lakuin apalagi dia masih berniat tepati janji pada Carol. Jadi Remy pindah ke divisi penjualan. Sayangnya karena nggak tega pada calon konsumen, dia ceritakan detail hal yang akan terjadi kalau gagal bayar. Dengar itu, siapa yang berani membeli organ buatan Union? Keadaan Remy makin kacau karena 6 hari lagi kalau nggak bayar jantungnya akan disita. Dan sesuai dugaan, surat peringatan terakhir diterima Remy. Gak mau temannya mati, Jack membawanya pergi menyita organ orang agar dapat uang lagi. Kali ini mereka datangi kota mati yang jadi tempat sembunyi para konsumen gagal bayar. Belum lama jalan, Jack berhasil membius seorang konsumen. Tapi Remy gak sanggup lakukan karena itu adalah anak kecil. Jack coba ngerti, jadi dia keliling dan membawa seorang konsumen dewasa. Setelah dibuat pingsan, Remy tetap gak sanggup. Jack tegaskan, cuma ini caranya dia bisa hasilkan uang untuk membayar cicilan jantungnya. Setelah ceramah, Jack tinggalkan Remy agar dia bisa beraksi lagi seperti dulu. Namun bukannya jalankan tugas, Remy malah dihajar si bocah yang siuman sampai pingsan. Waktu sadar, Remy dengar suara nyanyian band. Dia pun ikuti sumber suara hingga menemukan band yang kini dalam keadaan menyedihkan. Karena gak tega, Remy bawa band ke motel walau 3 hari lagi para repoman akan mengejarnya. Saat tersisa 2 hari, band belum juga bangun. Remy yang penasaran periksa batas organnya yang ternyata udah jatuh tempo berbulan-bulan. Tanpa Remy sadari, Jack di rumah terus mengkhawatirkan keadaannya. Remy sendiri balik kamar dari belanja dan dapati Beth udah bangun. Bukannya dapat terima kasih, Remy malah di smackdown sang ciwai. Beth kecewa karena dia udah pasrah tapi malah ditolong. Dirinya kini hanya ingin mati daripada dibedah paksa repoman. Demi membantu Beth, Remy diam-diam balik ke gudang Union untuk menghapus catatan utang Beth seakan-akan organnya telah disita. Namun belum sempat dihapus, aksinya dipergoki Jack. Dengan tenang Jack ceritakan kisah pamannya untuk ingatkan Remy jadi orang jangan lembek. Sebab yang Jack takutkan, kelak dirinya yang diutus menyita organ Remy. Remy cuma bilang, moto kita adalah kerja adalah kerja. Lalu dia kembalikan pistol biusnya yang mengartikan dirinya mundur dari Union.
Remy masuki kamar Peter dari jendela untuk mengucapkan salam perpisahan karena udah terima nasibnya. Lalu dia balik untuk mengajak Beth kabur akibat aksinya tadi ketahuan Jack. Mereka balik ke kota mati tadi sembari membakar mobil, yang artinya Remy dan Beth kini resmi menjadi warga kota mati tersebut. Kebalikan sama Remy, selain jantung, organ tubuh Beth yang lain adalah buatan. Apakah ini artinya mereka berjodoh? Entahlah, kita balik ke Jack yang dapat surat perintah sita organ konsumen yang tak lain adalah Remy dan tentu ditolak Jack serta repo man yang lain. Was I wrong? Somebody else. You want it? Saat pagi, kehidupan sang repo man terbaik Union kini berubah jadi gembel. Ketika malam, Remy mendapati cerita dari Beth. Mulai dari mata, hati, ginjal, lutut, pita suara, bahkan rahim adalah organ buatan, di mana sebagian adalah ilegal karena dapat dari pasar gelap. Ini cewek udah masuk kategori robot kayaknya. Untungnya bibirnya masih original, jadi masih bisa bertukar kuman sama Remy. Oh yeah. Waktu berlalu, Remy asik menulis pemikirannya bermodalkan mesin ketik jadul hasil ngepul. Tiba-tiba Beth dengar sesuatu yang tidak didengar Remy. Beth ambil headphone dan mencolokkan jack ke kupingnya agar bisa didengar Remy. Praktis sekali orang ini. Rupanya ada seorang repo man yang datang untuk menyita organ mereka. Tahu diincar, Remy segera membawa pergi Beth lewat tangga. Gak lama si repo man tiba dan temukan Remy sendiri. Rupanya semua adalah perangkap semata. Level 5. I'm a little disappointed. Waktu periksa, Beth ikutan masuk namun mendadak lantainya amblas. Di saat bersamaan sang repo man bangun dan langsung mengincar Beth, tapi kepalanya keburu digeprek mesin ketik oleh Remy. Kemudian Remy bawa pergi Beth dengan mobil si repo man karena lokasi mereka udah gak aman. Remy membawanya balik ke Union, lalu dia serang seorang maskot paru-paru yang lagi ngudut karena Remy mau cosplay jadi paru-paru. Gak sengaja dia ketemu Jack yang jelas gak kenali dirinya. Setelah itu dia datangi Frank untuk ini. What the fuck do you want? Sambil todongkan pistol bius, Remy juga tunjukkan tato repo man yang dihabisi tadi. Tujuan Remy sendiri adalah minta agar dirinya dikeluarkan dari sistem penunggak. Biarpun diancam, Frank gak bisa lakuin karena aksi Remy tempo hari yang ketahuan waktu mau hapus manual daftar penunggak. Sejak itu, semua scan organ sitaan harus dilakukan di pusat. Tentu itu kabar buruk bagi Remy yang tahu ketatnya penjagaan di pusat. Berhubung si Frank terus ngebacot, terpaksa Remy membiusnya. Selain itu, Remy harus balik ketemui Beth dengan tangan kosong. Tapi dia belum menyerah, masih ada satu cara yaitu pindah ke luar negeri yang gak ada unionnya. Karena harus lewat bandara, Frank mencuri 2 alat pengacau sistem pemindai yang dia sita dari sarang ilegal tempo hari. Tanpa membawa waktu, dia segera pergi ke bandara. Sementara itu, Frank ceritakan kejadian tadi pada Jack. Dan juga, kini Jack bertanggung jawab menyita organ Remy. Balik ke Remy dan Beth di bandara yang jalannya pincang akibat lutut buatannya rusak. Dengan was-was mereka berjalan sembari terus diperhatikan seorang repo man. Saat si repo man coba pindai, rupanya alat pengacau sistem bekerja dengan baik. Kini pemindai bandara yang lebih canggih. Perlahan Beth maju dan dia berhasil lolos, begitupun dengan Remy. Sialnya, luka Beth mengeluarkan darah yang buat dirinya tidak bisa naik pesawat sebelum jalani pengobatan. Tahu bakal masalah, diam-diam Remy mengambil alat pengacau sistem Beth dan membuangnya ke tong sampah. Setibanya di ruangan, Beth segera diobati. Begitu melihat parahnya luka Beth, semua staf mulai curiga. Gak lama beberapa security dan 2 orang repo man masuk untuk memindai ulang Remy. Tanpa alat tadi, jelas jantung Remy ketahuan nunggak sehingga mereka terpaksa harus melawan. Setelah menghajar semuanya, mereka keluar dan langsung bertemu Jack. Yang buat Jack makin kecewa adalah karena Remy lakukan semua itu demi seorang wanita. We don't have any choice. Beth bawa Remy ke sebuah sarang organ ilegal. Di dalam mereka sembunyi waktu ada yang datang. Pria tersebut membawa jasad seseorang untuk diambil organ buatannya. Rupanya kawan si John Wick bernama Asbury ini kenal sama Beth. Walau begitu, kelihatannya dia sangat membenci para repo man dari Union. Tapi berkat Beth, Asbury mau menerima Remy. Setelah pamerkan remote yang bisa kontrol organ rahang Beth, Asbury lanjut mempreteli jasad yang dia bawa tadi. Berhubung jiwa Union Remy masih tersisa, tentu dia marah melihat perbuatan ilegal Asbury. Keduanya pun terlibat adu argumen hingga ditengahi Beth yang butuh bantuan secepatnya. Sayang, Asbury nggak bisa bantu dan dia sarankan seseorang bernama Alpha.
Awalnya Ben gak mau karena orang itu nyaris membunuhnya dulu. Tapi berhubung gak ada pilihan, dia harus temui si Alpha. Gak lama datang seonggok gadis bocil yang dinamakan Alpha Mini. Setelah Ben dianestesi, saatnya Alpha Mini beraksi yang kagetkan Remy karena si bocil inilah tukang bedanya. Berhubung adegan ini cukup disturbing, jadi kita skip sampai proses bedah selesai. Alhasil, Ben bisa berjalan normal berkat Alpha Mini. Waktu mau balik, Remy merasakan sesuatu di kamar Esbury. Mereka masuk memeriksa, ternyata organ Esbury udah dipreteli. Lihat itu, Ben menutup matanya dan tanpa sengaja menghidupkan rekaman audio organ buatan Esbury yang membuat mereka tahu ada Repo-Man. Dan jelas, Repo-Man tersebut adalah Jack. Mau nggak mau, kedua sahabat ini harus saling berhadapan dengan tujuan berbeda. Jack masih tawarkan bantuan pada Remy namun tidak untuk Ben. Karena itu Remy menolak bujukan Jack. Merasa Remy udah berubah, Jack akhirnya jujur kalau dirinya yang mensabotase alat kerja Remy. Sebab dia nggak mau kalau sampai Remy pindah divisi. Hanya sebagai Repo-Man lah Remy bisa hasilkan uang besar untuk membayar cicilan jantungnya. Pengakuan Jack jelas membuat kaget Remy yang udah anggap dia layaknya saudara. Kecewa dengan Jack, Remy langsung menyerangnya. Remy tampak tidak bisa imbangi Jack yang jauh lebih besar dan kuat. Karena itu dia pun jadi bulan-bulanan Jack. Bahkan Remy sampai dilempar ke dalam toilet. Remy terus melawan tapi tetap tidak bisa mengalahkan Jack. Waktu terpojok, Remy malah ketawa yang dikira Jack semua udah selesai. Gak taunya kaki Jack ditikam Remy yang buat dirinya berniat menghantam kepala Remy pakai besi. Untung Beck cepat membius Jack. Begitu siuman, keduanya bersiap kabur karena sarang tersebut digerebek Union. Mereka bersembunyi di suatu sudut gedung. Mendadak seseorang menarik masuk bed yang diikuti Remy. Rupanya itu adalah tempat sembunyi mereka kala bahaya. Namun melihat tato Remy, orang di dalam mulai mengincarnya. Di bawah ancaman akan ditembak, Remy tunjukkan kalau dirinya juga konsumen gagal bayar Union. Berkat itu dirinya dilepaskan walau harus mendapatkan hinaan. Di tengah malam, Remy terbangun kala keadaan udah kondusif. Dia berjalan keluar dan menemukan puluhan jasad hasil preteli Repo-Man Union. Bahkan Alpha Mini termasuk di antaranya. Melihat yang terjadi, Remy bilang pada Beth cuma ada satu cara untuk keluar dari masalah mereka. Apa itu? Yakni menerobos kantor pusat Union. Mereka harus temukan pintu pink agar bisa menghapus catatan tunggakan mereka. Sebelum pergi, Remy janjian ketemu Peter dan Carol. Weh, bawa selingkuhan ketemu istri. Jelas istri sangamu. Berhubung kereta udah datang, mereka masuk dan bertengkar sehingga menjadi tontonan orang-orang. Carol terus mengumpat dan tiba-tiba pingsan karena ditembak Peter. Walau kaget, Remy serahkan buku yang dia tulis di Kota Mati pada Peter dan meminta kelak datang menemuinya di sebuah tempat bernama Punta del Este. Lalu Remy kabur bersama Beth saat petugas kereta masuk ke gerbong. Lagi-lagi Frank yang jadi incaran Remy. Sambil ditodong, dia disuruh mengantar mereka ke kantor pusat. So what's the plan? Berhubung gak ada cara sopan untuk masuk, Remy putuskan bermain kasar pada security yang menjaga pintu masuk. Setelah itu mereka pindahin mata penjaga untuk membuka pintu. Mereka terus jalan karena gak tahu letak pasti pintu pink yang dicari. Dan masuk ke setiap pintu untuk menghindari para penjaga. Tanpa sengaja mereka masuk ke area pabrik organ dibuat. Dengan tenang keduanya terus jalan mencari pintu keluar. Gak taunya seorang pekerja tampak curiga dan berniat melaporkan mereka. Namun mendadak pekerja lain ditembak dan pelakunya adalah para penjaga. Tanpa pedulikan pekerja, mereka terus menembak Remy dan Beth yang udah berhasil masuk ke pintu lain. Pintu itu membawa mereka menuju area back office yang dipenuhi karyawan. Saat lihat penjaga, keduanya berbalik namun kembali dihadang penjaga yang ngejar mereka tadi. Remy segera jadikan seorang karyawan sebagai sandera. Bermodalkan itu, Remy dan Beth mulai menghabisi para penjaga tanpa ampun. Beres dengan para penjaga, kini Remy harus selesaikan para karyawan yang memiliki pisau sebagai senjata. Kok bisa? Tanpa ragu, Remy maju dan mulai bertarung dengan mereka. Walau tertusuk, Remy masih bisa balikkan keadaan di saat Beth menembaki para penjaga. Namun karena kalah jumlah, Remy pun dikeroyok para karyawan. Di saat terpojok itu, Beth lemparkan gergaji yang Remy pakai untuk menghabisi karyawan tersisa. Akhirnya mereka berhasil dan langsung pindahin organ mata Beth untuk membuka pintu pink. Begitu berhasil, Jack tiba. Untungnya mereka berhasil masuk lebih dulu. Di dalam tidak ada komputer, hanya sebuah meja bulat.
Barulah Remy sadar, untuk masuk ke sistem mereka harus membedah diri sendiri agar organ buatan bisa dipindai. Di sisi lain, Jack mencoba memindai para korban sebab pintu hanya bisa dibuka kalau ada organ buatan. Di dalam ruangan, Beth merasa itu nggak ada bedanya sama bundir. Namun, berhubung hanya itu caranya, mau nggak mau dia harus percaya pada Remy. Adegan disturbing kembali terjadi. Remy membedah dirinya sendiri agar Beth bisa masukkan scanner ke jantungnya. Ngilu. Tunggakan Remy berhasil dihapus. Kini giliran Beth yang satu badannya organ palsu semua. Remy mulai dari yang gampang seperti mata, telinga, pita suara, barulah setelah itu mulai bedah membedah. Aduh, stres ngedit bagian ini. Di saat tersisa satu organ lagi, Jack dan Frank berhasil masuk untuk menyaksikan semua kengerian yang disajikan mereka. Frank tampak nggak peduli, tapi Jack sangat bersimpati pada kondisi keduanya. Karena itu, waktu semua organ Beth berhasil dipindai, Frank perintah menghabisi mereka, namun Jack justru menghabisinya demi selamatkan Remy dan Beth. Is she really worth it? It's worth every job I ever did. Now, I'll do it myself. Kemudian Jack berikan suntikan adrenalin agar Beth bisa lekas siuman. Berkat bantuan itulah keduanya bisa kembali bersama. Apa yang Remy lakukan telah menyentuh sisi kemanusiaan Jack. Untuk itu dia berniat meledakkan ruangan tersebut agar tidak ada lagi korban union berikutnya. Tapi akibat masukan benda asing, pintu keluar dikunci otomatis sehingga mereka pun Lockdown in effect. aman tentram dari ledakan. Beberapa waktu berlalu, Remy asik bersantai di pinggir pantai yang tentunya ditemani Beth. Kini Remy telah menghapus tato ripomennya, begitupun Jack sang sahabat. Selain itu, buku Remy diterbitkan secara massal. Selagi asik berbagi cerita, tiba-tiba Jack menghilang. Ternyata semua kisah tadi adalah mimpi Remy. Di tempat es buri tadi, rupanya Jack berhasil menghantam Remy yang membuat saraf otaknya mati. Karena itu Jack minta Remy dipasangkan alat peniru sensor saraf agar dirinya bisa tetap hidup walau hanya dalam mimpi. Jack yang merasa bersalah menanggung semua biaya organ buatan Remy secara tunai. Sedangkan nasib Beth tidak diketahui karena akan diurus sendiri oleh Jack. Tamat. Repo Man, film tahun 2010 apa 2012 ya lupa. Diperankan sang legend Jude Law. Biarpun sadis, film ini tergolong filosofis loh. Ibarat hidup tapi mati, ngerti nggak? Dengan beban cicilan segede itu dan taruhan nyawa, nggak bisa bayar lewat. Jadi kayak cuma ngitung hari aja sebelum disita. Pesan lainnya itu kita harus menjaga organ sebaik mungkin karena susah cari pendonor. Ini plot twistnya juga kambing banget. Kupikir happy ending lah, rupanya mimpi. Dan aku penasaran Beth bakal diapain. Karena Jack ini nggak ada sisi manusianya kalau sama orang lain. Gitulah. Semoga suka sama film ini ya. Sampai sini aja video keduaku. See you all again.